Assalamualaikum Habib. Salam. Saya Haris dari Malaysia. Izin bertanya, adakah Nabi dahulu sering bercanda tentang dunia dengan para sahabat? Bagaimana kita mau lebih cinta kepada Rasulullah ketika berada di Madinah, Habib? Ketika berada di Madinah, Masya Allah. Allah yubalighna ardul habib. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah, dan Allah jadikan hati kita tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah fisiknya dikubur di Madinah, tapi ruhnya Nabi bisa ada di setiap hati orang mukmin. Mudah-mudahan jasad kita Allah sampaikan ke kota Madinah ma'lutaf al-afiyah, dan hati kita menjadi tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika yang dimaksud itu apakah nabi-nabi itu bercanda dengan para sahabatnya? Kalau kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kita lihat bercanda dengan para sahabat. Ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita. Pernah ada seorang perempuan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan suaminya. Suaminya mungkin ada masalah apa. Datanglah si istri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan suami saya. Suami kamu yang mana, Bu? Itu loh ya Rasulullah, berusaha si ibu ini memahamkan Nabi tentang suaminya. Nabi, oh suami kamu yang matanya ada putihnya itu. Kalau ya Rasulullah, enggak, suami saya matanya sehat-sehat saja. Loh ibu, tidakkah semua mata orang itu ada putihnya? Kan ada putih, ada hitam itu mata. Enggak ada hitam semuanya sama. Oh itu ya Rasul. Artinya ini bercanda Nabi. Tapi bercandanya Nabi enggak bohong gitu loh. Ada lagi seseorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mau perang. Ya Rasulullah, ihmilni ma'akum. Saya enggak punya kendaraan. Ya Rasulullah, bawa saya dengan Anda dalam peperangan ini. Akhirnya Nabi mengatakan, kondisi mau berangkat perang, masih menghibur sahabatnya. Mengatakan, nahmiluka ala ibni naqah. Ya, kamu akan saya bawa dan saya naikkan anaknya onta. Dia pikir anaknya onta kecil. Kalau ya Rasulullah, saya orang dewasa, naik anaknya onta, bisa apa anaknya onta itu? Saya maunya onta yang besar. Tidakkah semua onta yang besar itu anaknya onta yang perempuan? Oh, bercanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Ada lagi perempuan tua ya datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah saya akan masuk surga? Nabi tersenyum dan mengatakan, maaf ibu, orang seperti ibu nggak ada di surga. Nangis si perempuan. Kenapa kok nangis? Loh, gimana saya nggak nangis? Anda katakan saya nggak masuk surga. Loh enggak bu, bukan kamu nggak masuk surga, tapi orang tua seperti kamu nggak ada di surga. Kamu kalau masuk surga nanti berubah lagi jadi muda. Oh gitu ya Rasul. Nabi artinya bercanda dengan sahabatnya, tapi tidak berkata kecuali yang benar. Akhir. Alhamdulillah. Untuk Bagaimana? di kota Madinah supaya lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak salawat kepada Nabi. Ya. Kalau anda kelompok atau golongan yang senang baca maulid di hadapan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ketika bersama teman-teman di sana kita baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mahalul qiyam, tapi ya harus hati-hati jangan sampai ketahuan penjaganya itu agak keras mereka dengan pembacaan maulid. Banyak salawat kepada Nabi, seringlah ada di raudhah Nabi jika bisa, kemudian seringlah sholat di masjid Nabi dan memandang kubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau anda bisa membaca sirah Nabi, dan kita ada acara ya
dua acara, yang satu 24 jam bersama Nabi, sunnah-sunnah Nabi, yang satu hayatun Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan sahabat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Usahakan membaca sirah Rasulullah SAW, dengan itu akan tertanam bertambah cinta kepada Nabi, dan tentunya membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan ziarah Nabi, dan di hati kita bertambah cinta Nabi, dan tumbuh Nabi di hati kita, mengakar Nabi di hati kita, dan Allah muliakan kita berjumpa Rasul dalam mimpi dan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Kita mohon kepada Allah 17 Agustus ini mudah-mudahan jadi hari kemerdekaan yang betul-betul kita merdeka, ya, merdeka melawan nafsu kita. Kita menang melawan musuh utama kita, nafsu kita, syaitan kita, ya. Ayo kita sibuk memerdekakan diri kita sendiri. Merdekakan diri kita dari belenggu nafsu, merdekakan diri kita dari belenggu syaitan. Merdekakan diri kita dari ingin dilihat orang. Mau apa? Merdekakan diri kita untuk kita hanya menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Kalau taat-taat sama Rasul, enggak taat sama siapapun, tidak taat sama nafsu, syaitan, manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan penguasa kita, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah jaga negeri yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah hilangkan semua permusuhan yang ada, Allah hilangkan semua kebencian yang ada, Allah hilangkan semua hal-hal yang merusak keindahan persahabatan, keindahan kekeluargaan, keindahan persaudaraan kita, ya, khususnya di negeri yang kita cinta, Indonesia, baik saudara seiman, seagama, atau saudara sewaton, ya, saudara setanah air, siapa apapun agamanya, saudara kita setanah air. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Walhamdulillahi rabbil alamin.